Haircut rapi, tapi kelihatan kurang pas. Nah, penyebabnya yaitu parting yang salah. Sebagai contoh, kita lihat beberapa gambar berikut ini. Gambar yang pertama, parting salah karena garis section parting kurang lurus. Kemudian gambar kedua, parting salah karena garis sectionnya tidak tegas. Kemudian yang ketiga, parting salah karena masih ada rambut yang melawan alur section. Kemudian yang keempat, parting salah karena rambut area crown masih melawan alur sectionnya. Jadi parting adalah proses pemisahan dua area bidang kerja, yaitu vertikal dengan horizontal, karena tahapan proses kerjanya yang berbeda. Nah, bidang vertikal itu meliputi area side dengan area back. Kemudian bidang horizontal meliputi area top hingga area crown. Dan teman-teman harus hati-hati ya dengan proses parting ini karena ini sangat krusial. Parting ini itu akan mempengaruhi pada hasil berat jatuhnya rambut antara bidang horizontal terhadap bidang vertikal nantinya. Teman-teman juga perlu hati-hati dan juga teliti. Jadi parting ini itu dia sangat krusial, sangat penting. Yang pertama, parting itu dia berfungsi untuk akurasi proporsi dan juga simetri atau presisi. Ya, jadi nanti biar hasil potonganmu itu jadi tambah presisi. Kemudian yang kedua, parting ini juga berfungsi untuk mengontrol bentuk dan juga struktur. Ya. Jadi ketika motong nanti teman-teman bisa nge-shape, bisa melihat apakah bentuk potonganmu itu dia sudah pantas dan juga enak dilihat atau belum. Kemudian yang terakhir yaitu parting berfungsi untuk menghindari kesalahan potong. Ya, jadi hati-hati kalau partingmu nggak tegas, nggak presisi, nggak benar, ya nanti bisa terjadi salah potong. Contohnya mau motong vertikal tapi horizontalnya juga kepotong. Jadi itu ya teman-teman yang dimaksud dengan parting dan juga kenapa parting itu sangat penting. Dan secara garis besar, parting itu dibagi sesuai dengan ketinggiannya. Ada parting rendah, kemudian parting tinggi dan juga parting normal. Nah, mengapa kita harus menentukan kita mau pakai parting dengan ketinggian yang mana? Rendahkah, normal atau tinggi? Ya, karena berbeda ketinggian partingnya, maka berbeda juga beban rambut yang akan dihasilkan, ya, dari horizontal terhadap vertikalnya nanti. Sebagai contoh, kalau kita pakai parting tinggi, maka beban rambutnya akan semakin sedikit volumenya. Kemudian kalau kita pakai parting rendah, maka beban rambutnya akan semakin banyak volumenya. Jadi contoh di model Korean style, nah itu dia perlu beban yang agak banyak di area overlap, area kanan kiri ya, horizontal kanan kiri. Nah, maka kita pakai parting yang rendah biar overlap horizontal kanan kirinya itu dia lebih ada volumenya rambutnya. Sekarang kita belajar bikin parting. Pertama basahin dulu rambutnya. Jadi kita mekanismenya adalah spray sisir gitu terus sampai rambutnya basah merata. Ya, secukupnya saja. Sisir, nah, ketika kita menggunakan sisir, maka ini wajib rebah. Ya, rebah. Tidak boleh berdiri. Ya, kalau berdiri ini kayak garuk. Ya, wajib rebah. Spraynya kita spray ke bagian permukaan rambut, jangan di atas rambut, ya, ke permukaan rambutnya. Kalau sudah basah, saatnya kita bikin parting. Nah, untuk rambut rata-rata cowok kan pendek dia, maka kita sisir ke belakang bisa, ke depan juga bisa. Ya. Kemudian kita cari bagian yang sela-sela rambutnya dia agak renggang. Misal di sini. Langsung kita tarik ke bawah rebah, kemudian tarik ke atas rebah. Inilah cara mudah untuk bikin parting. Nah, gak usah sulit-sulit, langsung jadi partingnya lurus garisnya. Nah, tinggal kita mau bikin parting dengan ketinggian yang apa. Misal yang agak rendah. Jadi kita cari sela-sela rambut yang renggang, yang dia posisinya di bawah, agak rendah. Atau yang normal.
Kemudian kalau misalnya hasil partingnya masih belum tegas, itu bisa pakai gerigi ini. Yang pertama digeser, kemudian tarik ke bawah, kita tarik ke atas, atau bisa juga dengan ujung sisirnya untuk narik garis lurus. Nah, kemudian saat jepit, jepit ini tidak boleh terlalu lebar, jadi secukupnya aja, sama ketebalan rambutnya sesuaikan, secukupnya saja, masuk, jepit. Nah, otomatis dia kenceng. Kalau terlalu lebar, itu biasanya dia kendor, lebih kendor. Jadi butuh waktu lebih banyak buat nutup. Ya. Jadi kecil aja secukupnya. Nah, seperti pada gambar berikut ini, jadi parting yang benar itu ditandai dengan rambut yang sudah sealur dan juga tidak ada yang lawan alur lagi. Artinya nggak ada lagi rambut yang jegrak. Jadi ketika kita pisahin rambut yang ke atas dan juga rambut yang ke bawah, rambut horizontal dan juga rambut yang vertikal, nah itu harusnya sudah tidak ada rambut yang melawan alurnya. Jadi yang dikeatasin nggak ada yang jatuh-jatuh ke bawah, yang dikebawahin nggak ada yang jegrak-jegrak ke atas. Kalau masih ada yang jegrak, artinya alurnya belum sesuai. Jadi hal ini bisa sangat mempengaruhi pada hasil akhir potonganmu nanti. Kalau partingmu masih ada yang melawan alur dan dipaksa, maka nanti akhirnya hasil potonganmu akan ada yang kelihatan kurang rapi. Soalnya kalau memang sudah sesuai dengan alurnya semua, jadi partingnya sudah sesuai dengan alur rambutnya, maka nanti hasil akhirnya potonganmu akan kelihatan rapi. Karena ketika disisir, nah itu lebih mudah ikutin sama alur rambutnya. Dan kita sebagai berpemain edukator, sebagai konsultan hairstyle, nah itu harus bisa menjelaskan kepada konsumen, memberikan edukasi kalau misal potongannya atau arah alur rambutnya yang benar itu seperti ini, Mas. Nah, jadi parting yang kita lakukan tadi itu adalah parting basic. Ya. Jadi parting basic itu hanya memisahkan antara bidang vertikal dan juga bidang horizontal. Jadi dua bidang tadi cuma dipisahin. Itu namanya parting basic. Nah, kayak yang kita lakukan tadi. Kemudian ada jenis parting yang lainnya, yaitu parting advance. Ya, untuk parting advance ini kita memisahkan lebih banyak area bidang lagi. Kita bagi jadi lebih banyak lagi. Yaitu bidang vertikal kita bagi ada area vertikal side dengan area back, itu kita pisahin. Kemudian area horizontal kita pisahin antara top dan juga crown. Tips latihan parting untuk teman-teman yang masih belajar parting. Jadi untuk melakukan parting, teman-teman bisa lakukan pada posisi badan menghadap ke area atau bidang yang mau diparting. Jadi kalau teman-teman mau parting di area kiri, teman-teman berarti harus dari kiri juga badannya. Kalau teman-teman mau parting dari kanan, berarti nanti posisi badanmu dari kanan. Kalau mau parting di area crown, di area belakang, berarti teman-teman juga harus dari area belakang juga. Oke, segitu aja materi tentang parting. Jadi pahami tujuan setiap gerakan agar Anda bisa lebih mudah dalam membuat parting. Setelah ini kita akan membahas tentang advance parting dan kesalahan umum parting para pemula.